Perhatikan contoh soal analisis input-output. Hubungan input-output antar sektor dalam perekonomian sebuah negara ditunjukkan oleh tabel transaksi berikut dalam triliun rupiah. Untuk sektor pertanian pada baris pertama yaitu 50, 30, 10 dengan total permintaan akhir yaitu 60, sehingga total outputnya adalah 50 tambah 30 tambah 10 tambah 60 sama dengan 150. Untuk sektor industri pada baris kedua yaitu 60, 20, 30 dengan total permintaan akhir yaitu 90, sehingga total outputnya adalah 60 tambah 20 tambah 30 tambah 90 sama dengan 200. Untuk sektor jasa pada baris ketiga yaitu 40, 10, 50 dengan total permintaan akhir adalah 80, sehingga total outputnya adalah 40 tambah 10 tambah 50 tambah 80 sama dengan 180. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data dalam tabel, tentukan A. Hitunglah nilai tambah atau total input primer masing-masing sektor. B. Susunlah matriks koefisien inputnya. C. Prediksilah output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor bila ditargetkan atau diharapkan permintaan akhir untuk sektor pertanian 100, sektor industri 120, dan sektor jasa 130. D. Tentukan koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor dan hitunglah nilai tambah yang baru di masing-masing sektor. E. Susunlah tabel input-output yang baru. Penyelesaiannya, yang A, kita tambahkan total input primer dan total input. Untuk mencari total input primer untuk sektor pertanian, karena total input harus sama dengan total output, sehingga total input primer untuk sektor pertanian yaitu 150 kita kurangi dengan 50 ditambah 60 ditambah 40, sehingga hasilnya sama dengan 0. Untuk sektor industri, karena total inputnya adalah 200, maka total input primernya adalah 200 dikurang 30 tambah 20 tambah 10, hasilnya adalah 140. Dan untuk sektor jasa, karena total inputnya harus sama dengan total outputnya yaitu 180, maka total input primernya adalah 180 dikurangi 10 tambah 30 tambah 50 sama dengan 90. B. Matriks koefisien inputnya. Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai AIJ. Untuk A11 sama dengan X11 dibagi X1 sama dengan 50 dibagi 150 sama dengan 0,33. A12 sama dengan X12 dibagi X2 sama dengan 30 dibagi 200 sama dengan 0,15. A13 sama dengan X13 dibagi X3 sama dengan 0,06. A21 sama dengan X21 dibagi X1 sama dengan 0,4. A22 sama dengan X22 dibagi X2, hasilnya sama dengan 0,1. A23 sama dengan X23 dibagi X3 sama dengan 0,17. A31 sama dengan X31 dibagi X1, hasilnya sama dengan 0,27. A32 sama dengan X32 dibagi X2 sama dengan 0,05. A33 sama dengan X33 dibagi X3, hasilnya sama dengan 0,28.
Jadi matriks koefisien inputnya adalah A sama dengan 0,33, 0,15, 0,06, 0,4, 0,1, 0,17, 0,27, 0,05, dan 0,28. C. Untuk dapat memprediksi output total yang harus disediakan atau diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi permintaan akhir secara bertahap, dicari terlebih dahulu I-A. I adalah matriks identitas berorder 3 dan A adalah matriks koefisien input yang telah kita cari sebelumnya. I-A hasilnya adalah 0,67, negatif 0,15, negatif 0,66, negatif 0,4, 0,9, negatif 0,17, negatif 0,27, negatif 0,05, 0,72. I-A inverse sama dengan 1 per determinan I-A dikali A join I-A, di mana determinan dari I-A dengan menggunakan metode Sarus kita peroleh nilainya 0,37. A join dari I-A sama dengan transpose dari kofaktor I-A, sehingga kita cari terlebih dahulu kofaktor dari masing-masing elemen matriks I-A. C11 sama dengan determinan dari matriks 0,9, negatif 0,17, negatif 0,05, 0,72, hasilnya adalah 0,65. C12 sama dengan negatif dari determinan matriks negatif 0,4, negatif 0,17, negatif 0,27, 0,72, hasilnya sama dengan 0,33. C13 sama dengan determinan dari matriks negatif 0,4, 0,9, negatif 0,27, negatif 0,05, hasilnya sama dengan 0,26. C21 sama dengan negatif dari determinan matriks negatif 0,15, negatif 0,66, negatif 0,05, 0,72, hasilnya sama dengan 0,11. C22 sama dengan determinan dari matriks 0,67, negatif 0,66, negatif 0,27, 0,72, hasilnya sama dengan 0,47. C23 sama dengan determinan dari matriks 0,67, negatif 0,15, negatif 0,27, negatif 0,05, hasilnya sama dengan 0,07. C31 sama dengan determinan dari matriks negatif 0,15, negatif 0,66, 0,09, negatif 0,17, hasilnya adalah 0,08. C32 sama dengan negatif dari determinan matriks 0,67, negatif 0,66, negatif 0,4, negatif 0,17, hasilnya sama dengan 0,13. C33 sama dengan determinan dari matriks 0,67, negatif 0,15, negatif 0,4, dan 0,9, hasilnya adalah 0,54. Jadi A join dari I-A sama dengan transpose dari kofaktor I-A sama dengan 0,65, 0,11, 0,08, 0,33, 0,47, 0,13, 0,26, 0,26, 0,07, dan 0,54. I-A inverse sama dengan 1 per determinan I-A dikali A join I-A. Hasilnya sama dengan 1 per 0,37 kali A join dari I-A, sehingga diperoleh 1,8, 0,3, 0,22, 0,91, 1,3, 0,36, 0,72, 0,19, dan 1,5. Selanjutnya, output total dapat dihitung dengan rumus X sama dengan I-A inverse kalikan F. X sama dengan I-A inverse
matriks yang telah kita cari terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan matriks F. Matriks F-nya adalah matriks kolom yang isinya adalah 100, 120, dan 130. Sehingga X diperoleh 244,6, 293,8, dan 289,8. Jadi prediksi output total yang disediakan di sektor pertanian senilai 244,6 triliun rupiah, di sektor industri senilai 293,8 triliun rupiah, dan di sektor jasa senilai 289,8 triliun rupiah. D. Koefisien nilai tambah dari masing-masing sektor dapat dihitung dengan rumus V kecil i sama dengan VI dibagi XI. Koefisien nilai tambah sektor pertanian hasilnya sama dengan V1 dibagi X1 sama dengan 0 dibagi 150 sama dengan 0. Koefisien nilai tambah sektor industri yaitu sama dengan V2 dibagi X2 sama dengan 140 dibagi 200 sama dengan 0,7. Koefisien nilai tambah untuk sektor jasa yaitu V3 dibagi X3 sama dengan 90 dibagi 180 sama dengan 0,5. Jadi nilai tambah masing-masing sektor adalah sektor pertanian sama dengan 0 kali 244,6 sama dengan 0. Sektor industri 0,7 kali 293,8 sama dengan 205,66. Sektor jasa sama dengan 0,5 kali 289,8 sama dengan 144,9. Bagian E, tabel input output yang baru. Setelah kita menghitung total output yang baru dan total input primer, maka selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai masing-masing sektor untuk tabel input output yang baru, di mana nilai masing-masing sektor tersebut dapat kita hitung dengan rumus XIJ sama dengan AIJ kali XJ. Sehingga tabel input output yang baru secara lengkap dapat kita tulis sebagai berikut. Untuk sektor yang berada di X11 nilainya sama dengan H11 kali X1 sama dengan 80,72. X21 sama dengan A21 kali X1 sama dengan 97,84. X31 sama dengan A31 kali X1 hasilnya sama dengan 66,04. X12 sama dengan A12 kali X2 hasilnya sama dengan 44,07. X22 sama dengan A22 kali X2 hasilnya sama dengan 29,38. X32 sama dengan A32 kali X2 hasilnya sama dengan 14,69. X13 sama dengan A13 kali X3 hasilnya sama dengan 17,39. X23 sama dengan A23 kali X3 hasilnya sama dengan 49,27. Dan yang terakhir X33 sama dengan A33 kali X3 hasilnya sama dengan 81,14. Sehingga kalau kita hitung secara baris, penjumlahannya akan sama dengan total outputnya. Begitupun untuk total inputnya. Perbedaan desimal di sini dikarenakan pembulatan pada perhitungan di awal.